Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua datang dari Allah dan juga kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga yang terjadi di Kendari. Ada 4 bayi di dalam rumah yang ditinggalkan ibunya pergi ke rumah makan cepat saji bersama cowoknya. Dalam berbagai macam berita dari keempat bayi itu ada yang umur 1 tahun, yang umur 2,5 tahun 2, kan ini bayi kembar, dan juga ada yang 4 tahun. Yang meninggal di tempat kejadian yang umur 1 tahun dengan yang 2,5 tahun. Ini di dalam lemari dalam kondisi berpelukan. Kakak adiknya. Kemudian setelah dibawa ke rumah sakit, yang 2,5 tahun, ya berarti kembarannya yang sudah meninggal tadi menyusulnya. Yang usia 4 tahun masih dirawat di rumah sakit. Menurut informasi, anak ibu ini ada 5, cuman yang 1 ikut kakeknya. Ibu ini diketahui bernama Siska Amalia, sementara ayahnya Arpandi Puang. Menurut ayah bayi ini, ibunya ini masih menjadi istri sahnya, cuman dalam 1 tahun ini sudah pisah rumah karena istrinya diduga selingkuh. Pengakuan suaminya di media Tribun, ya kalau nggak salah, selingkuhannya itu sering tidur di rumahnya, makanya suaminya lebih memilih keluar. Dia akan datang ke rumahnya untuk menjenguk anaknya sambil bawa susu, popok, dan makanan. Atas kejadian itu saya ingin menanggapi. Yang pertama, netizen Indonesia dengan barbarnya menghujat ibunya bayi ini dengan berbagai macam hujatan karena diduga mentelantarkan anaknya sehingga bayinya terbakar, tidak ada yang menolong. Ibunya ini pergi keluar rumah tuh jam 11, kembali jam 15. Ada juga yang mengatakan jam 14. Kita akui yang terendah saja, jam 14, berarti sekitar 3 jam. Alasan kenapa pergi cukup lama di rumah makan siap saji itu, antriannya panjang. Tapi netizen tidak percaya karena memang pergi bersama pacarnya. Netizen juga geram ketika menjenguk di rumah sakit ya. Masih sempat-sempatnya ibunya ini main HP. Sebab pada umumnya kita kalau anak meninggal, jangankan 3, anak 1 saja biasanya panik atau sampai jatuh pingsan karena anaknya meninggal dunia dengan cara yang tragis. Nah ini kok tenang-tenang saja, seperti tidak terjadi apa-apa. Namun ketika proses pemakaman, baru ibunya menangis histeris. Dan saya berharap juga kepada para netizen, jangan dulu menuduh berlebihan kepada Siska Amalia ini. Sudahlah dia kehilangan 3 bayi dan 1 kritis, jangan pula ditambah beban yang berlebihan. Juga kepada suami, dia mengaku Siska Amalia itu istri sahnya, belum cerai. Tetapi mengapa dia cenderung mengizinkan atau paling tidak memberikan jalan kepada selingkuhannya itu, sehingga dengan leluasa bisa masuk ke dalam rumahnya sendiri. Nah, saya melihatnya pertama, dia meskipun suami tak memiliki wibawa. Ini pelajaran kita juga sebenarnya. Umumnya istri tidak akan tunduk, tidak taat apabila ternyata kita tidak bisa memenuhi apa-apa. Agar istri taat itu 3 setidak-tidaknya. Pertama, suaminya baik. Yang kedua, mampu memenuhi semua kebutuhan keluarga. Yang 3,
dia memiliki jiwa ketegasan, jiwa kepemimpinan. Artinya jangan mau diatur-atur, dan itu jangan terlambat. Harus dari awal pernikahan tunjukkan saya sebagai pemimpin. Kepada Ibu Siska Amalia nih, pertama, kalau benar yang diceritakan suamimu, dan kalau benar dirimu meninggalkan anakmu selama 3 jam dengan alasan apapun, itu jauh dari kata baik. Pertama, melanggar ajaran agama. Yang kedua, durhaka terhadap suami. Yang ketiga, kau bukanlah ibu yang baik. Kalau itu benar ya, maka harus bertobat, minta maaf kepada suami, karena sorgamu ada di telapak kaki suami. Yang ketiga, minta maaflah kepada anakmu yang telah mendahuluimu, dan anakmu yang tersisa tolong urus baik-baik. Kalau itu tidak dilakukan dengan cara serius, nerakalah bagi ibu yang telah melantarkan bayi itu. Dirimu boleh saja beralasan, suami tidak peduli, suami tak menafkahi, apapun alasannya. Ketika suamimu belum menceraikan atau dirimu tidak ceraikan melalui pengadilan, berarti hakikatnya dirimu adalah masih harus taat apapun alasannya. Apalagi sampai melakukan perselingkuhan misalnya. Ya Allah, dosa besar. Berarti dirimu telah lupa anak, lupa rumah, lupa segalanya, gara-gara cinta. Kalau cinta sudah melekat, tai kucing bau coklat. Di usia 23 tahun, anak sudah 4, 2 kembar. Ada juga berita mengatakan anaknya 5, berarti masih muda kan? Jiwa remajanya belum hilang. Pelajaran penting juga untuk kita bersama adalah, kalau orang sudah menikah, mau umur berapapun, lupakan masa remaja, lupakan main-main, lupakan hobi-hobi kebiasaan yang tidak ada kaitan dengan tupoksi kita sebagai istri maupun suami. Fokus urus anak. Sering saya ingatkan di mana-mana, khususnya para istri yang hobi berorganisasi, hobi melakukan apapun. Kalau anak kita masih ada yang di bawah 17 tahun, tinggalkan itu. Kalau harus mentelantarkan anak, fokus urus anak. Terlalu banyak anak kita rusak, narkoba, balapan liar, pergaulan bebas, karena orang tua sibuk dengan urusan masing-masing. Nah, termasuk yang kejadian ini. Jangan-jangan tidak fokus ngurus anak. Sudahlah, apa yang terjadi pada Siska Amelia dan Arpan Dipuang, harapan saya, toh kalian berdua masih suami istri yang sudah-sudah, anak tinggal 1. Sudahlah, besarkan anak itu dengan sebaik-baiknya. Lupakan masa lalu. Mungkin ada perbuatan yang salah, minta maaflah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting bagaimana berikutnya. Apa yang terjadi di Kendari ini juga bisa terjadi pada keluarga kita. Kita tak fokus ngurus anak. Yang kedua, main api juga di luaran sana. Apapun yang kita lakukan, itu akan kena dampaknya. Dampaknya kita sendiri maupun anak-anak kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.